teman-teman, perkenalkan saya Fatimah Nurhalimah, mahasiswi Gizi Kesehatan Universitas Gadjah Mada. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang proses deaminasi dari asam amino hingga menjadi urin. Sebelum kita kaji lebih lanjut tentang prosesnya, mari kita cari terlebih dahulu apa itu protein. Protein merupakan senyawa organik yang molekulnya sangat besar dan susunannya kompleks. Protein tersusun atas rangkaian asam-asam amino yang dihubungkan oleh ikatan peptida. Protein makanan akan diserap melalui dinding usus sebagai asam-asam amino dan dialirkan melalui saluran darah atau vena porta ke hati, dan kemudian ke jaringan-jaringan lain. Jalur metabolik utama dari asam amino antara lain: yang pertama, produksi asam-asam amino berasal dari pembongkaran protein tubuh, digesti protein diet, serta sintesis asam amino di hati. Yang kedua, pengambilan nitrogen dari asam amino. Selanjutnya, katabolisme asam amino menjadi energi melalui siklus asam sitrat dan juga siklus urea sebagai proses pengolahan hasil sampingan pemecahan asam amino. Katabolisme asam amino terjadi apabila kelebihan asam amino atau terjadi kekurangan sumber energi yang sangat ekstrim. Oleh karena itu, tubuh akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Dalam katabolisme asam amino menghasilkan gugus amina dan rangka karbon. Asam-asam amino tidak dapat disimpan oleh tubuh. Gugus amina ini akan diubah menjadi urea untuk dikeluarkan dalam bentuk urin, sedangkan rangka karbon akan digunakan sebagai sumber energi. Ada dua tahapan dalam pelepasan gugus amin dari asam amino, yaitu pertama ada transaminasi, dan yang kedua, ada deaminasi oksidatif. Pada proses transaminasi, enzim aminotransferase memindahkan amin kepada alfa-ketoglutarat, sehingga menghasilkan glutamat. Atau juga bisa kepada oksaloasetat menghasilkan aspartat. Berikut salah satu contoh reaksi transaminasi. Alanin mengalami transaminasi dengan enzim alanin aminotransferase menjadi glutamat. Glutamat ini nantinya akan dilanjutkan ke proses selanjutnya, yaitu proses deaminasi oksidatif. Hasil sampingan yang dihasilkan dari reaksi ini yaitu pirufat yang akan digunakan dalam siklus asam sitrat. Kemudian, pada proses deaminasi oksidatif, terjadi pelepasan gugus amin dari glutamat, menghasilkan ion amonium atau NH4+. Selanjutnya, amonium ini akan masuk ke dalam siklus urea di hati. Proses transaminasi dan deaminasi tadi dapat diringkas menjadi diagram seperti berikut ini. Topik yang akan kita bahas selanjutnya adalah siklus urea. Urea adalah zat diuretik higroskopik dengan menyerap air dari plasma darah menjadi urin. Dalam siklus urea atau bisa disebut juga dengan ornitin akan menghasilkan urea yang selanjutnya akan dibuang melalui ginjal dengan wujud berupa urin. Proses yang terjadi pada siklus urea terdiri dari beberapa tahap, antara lain: yang pertama, dengan adanya peran enzim karbamoil fosfat sintase 1, ion amonium bereaksi dengan karbon dioksida, menghasilkan karbamoil fosfat. Dalam reaksi ini memerlukan energi dari ATP. Selanjutnya, pada tahap yang kedua, dengan adanya peran enzim ornitin transkarbamoilase, karbamoil fosfat bereaksi dengan L-ornitin, menghasilkan L-citrulline, serta gugus fosfat dilepaskan. Kemudian, dengan adanya peran enzim argininosuksinat sintase,
L-citrulline bereaksi dengan L-aspartat, sehingga menghasilkan L-argininosuksinat. Dalam reaksi ini memerlukan energi dari ATP juga. Tahapan berikutnya, dengan adanya peran enzim argininosuksinat liase, L-argininosuksinat dipecah menjadi fumarat dan L-arginin. Nah, pada tahapan terakhir, dengan adanya peran enzim arginase, penambahan H2O terhadap L-arginin akan menghasilkan L-ornitin dan juga urea.